Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkarnain MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Video kali ini guna melengkapi UTS Ekonomi Mikro Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi dari awal pertemuan sampai materi sebelum UTS. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 2120203862202084, Prodi Akuntansi Syariah. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini diantaranya: yang pertama, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Yang ketiga, kebutuhan, keinginan, maslahah dan utility. Yang keempat, konsumsi. Yang kelima, permintaan. Dan yang keenam, produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Apa sih sistem ekonomi kapitalis? Nah, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Sistem ekonomi kapitalis berkembang di abad ke-17 sejak runtuhnya doktrinasi gereja pada waktu itu. Sebelum munculnya ekonomi kapitalis, gereja ini menduduki peran yang sentral dalam pengelolaan kekayaan. Pada waktu itu, semua kepentingan dikelola oleh gereja. Jadi, kekayaan itu sumbernya hanya pada gereja. Setiap individu itu tidak boleh mengumpulkan kekayaan mereka sendiri karena kekayaan itu merupakan milik gereja. Seiring dengan perkembangan munculnya paham-paham liberalisme, rasionalisme, dan paham materialisme, kemudian ini meruntuhkan doktrinasi gereja. Munculnya paham liberalisme, rasionalisme, materialisme, dan lain sebagainya, ini menjadi dasar berdirinya sistem ekonomi kapitalis. Dengan sistem ekonomi kapitalis ini, masyarakat diberikan kebebasan atau kesempatan untuk mengelola kekayaannya sendiri. Ini merupakan paham dari liberalisme karena mengutamakan kepentingan individu. Karena setiap individu itu memiliki hak untuk mengelola kekayaannya atau mencari sumber kekayaannya sendiri. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, penjaminan hak terhadap individu. Jadi, individu dalam sistem ekonomi kapitalis merupakan hal yang paling diutamakan karena individu ini dianggap memiliki hak seperti tadi, yaitu untuk menimbun kekayaan, mencari kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Hal ini diperbolehkan dalam ekonomi kapitalis. Bagaimana dia mengusahakan untuk mencari kekayaannya atau mengelola kekayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya saja. Yang ketiga, individu memiliki kebebasan penuh dalam hal ini mengelola sumber daya yang ada. Dalam mencari kekayaan dan keuntungan lagi-lagi hanya untuk dirinya sendiri. Campur tangan negara dalam konteks ini pun menjadi sangat minim karena negara hanya menjaga ketertiban dan keamanan, dan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi seseorang dalam hal pengelolaan sumber daya. Ketika seseorang diberikan kebebasan atau kepuasan dalam mencari keuntungan, secara tidak langsung dia akan memberikan atau menciptakan kemakmuran kepada negaranya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, ini menciptakan persaingan yang sangat bebas dan pasar yang menjadi penentu. Seperti berapa harga, berapa penawaran antara pembeli dengan penjual, kemudian inilah yang menjadi penentunya. Dan
Ada juga yang perlu teman-teman ketahui dari sistem ekonomi kapitalis ini, bahwa kebebasan individu itu terjamin untuk mengakses seperti mencari kekayaannya masing-masing tanpa mempusingi urusan orang lain, karena dia hanya berusaha bagaimana agar kepentingan dirinya itu terpenuhi. Dan peran negara itu sangat minimal. Bisa dikatakan negara itu tidak terlalu ikut campur dalam hal perekonomian. Jadi semuanya itu diserahkan kepada pasar. Kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis itu tadi, bahwa setiap individu itu memiliki kebebasan penuh untuk memperkaya dirinya. Ketika seperti ini, maka yang akan terjadi ialah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, atau terjadinya kesenjangan sosial. Hal tersebut terjadi jika pasar yang mengelola sistem yang bekerja bahwa harga itu ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran, maka pasar secara tidak langsung akan dimonopoli oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan sumber daya. Sedangkan sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana kepentingan bersama sangat diutamakan atau kolektivitas. Artinya, tidak bisa seseorang hanya memperkaya dirinya sendiri, tetapi juga harus memikirkan orang-orang di sekitarnya. Jadi, negara memiliki peran yang sangat penting karena dia yang akan mengatur bagaimana kolektivitas itu bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi, pengelolaan negara dimaksudkan agar semua masyarakat itu memperoleh semua akses yang sama dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi saja. Dan negara mengatur seluruh proses produksi atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi, negara yang akan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini tidak terkait untuk keuntungan saja, tetapi bagaimana ini untuk kepentingan masyarakat dan bisa terpenuhi. Kalau di sistem ekonomi kapitalis, pasar yang menentukan harga. Kalau di sistem ekonomi sosialis, pemerintahlah yang akan menentukan harga. Jadi, pasar tidak punya kebebasan atau kuasa atas harga yang ada terhadap barang-barang yang ada, tetapi negara yang memiliki kuasa untuk menentukan harga suatu barang. Maksud dari sistem ekonomi sosialis ini untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah agar bisa merasakan apa sebagian yang dirasakan masyarakat menengah ke atas. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan atau kemampuan itu dilindungi dengan perspektif untuk kesejahteraan bersama. Kelemahan sistem ekonomi sosialis di mana mengutamakan bagaimana sumbangsi negara dalam mengatur perekonomian ini tentu akan menimbulkan gejolak-gejolak, sehingga adanya tawaran-tawaran untuk menjalankan sistem ekonomi campuran. Adapun sistem ekonomi campuran adalah kombinasi antara sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi sosialis, atau perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan juga pengendalian. Dengan sistem ini, kreativitas dan inisiatif individu berkembang dan proses penetapan harga dan barang dapat dikendalikan dengan mudah. Kondisi perekonomian negara pun cenderung stabil. Tetapi dengan sistem ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dari sistem ekonomi liberal. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap saja terjadi. Contoh, terjadinya inflasi dan pengangguran. Dalam sistem ini juga pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Nah, dalam sebuah perekonomian campuran, intervensi pemerintah tampil dalam kadar atau derajat yang berbeda-beda. Dari sistem ekonomi tradisional, liberal, komando, dan campuran yang dipakai berbagai negara, pada kenyataannya tidak ada negara yang benar-benar murni memakai sistem ekonominya. Adapun ciri-ciri ekonomi campuran, yang pertama terdapat campur tangan pemerintah. Nah, campur tangan pemerintah ini memiliki dua alasan utama. Yang pertama adalah upaya untuk mencegah perusahaan-perusahaan yang besar yang turut mempengaruhi politik dan juga perekonomian. Sedangkan alasan kedua adalah sebagai upaya mencegah organisasi buruh dalam menekan hal penentuan harga barang. Yang kedua, swasta memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga,
Hak milik individu diakui. Yang keempat, faktor produksi vital diatur oleh pemerintah. Yang kelima, pemerintah bertindak sebagai pengendali dalam perekonomian jika diperlukan. Yang keenam, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Beberapa kelebihan yang terdapat dalam sistem ekonomi campuran antara lain ialah: yang pertama, penggabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dari kelebihan sistem tersebut. Yang kedua, dengan adanya campur tangan pemerintah, perekonomian cenderung stabil. Yang ketiga, terdapat upaya pencegahan konsentrasi kegiatan ekonomi yang terlalu besar pada suatu pihak atau golongan tertentu. Yang keempat, adanya kebebasan swasta yang dibatasi dengan prinsip kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan dalam menjalankan usaha. Yang keenam, adanya keterikatan usaha yang dijalankan swasta pada pemerintah. Adapun kelemahan sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun pada kenyataannya memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya, keharusan untuk mengatur perekonomian adalah tanggung jawab dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang pihak swasta yang memiliki peran paling besar dalam dan seakan-akan mengatur jalannya perekonomian. Yang kedua, pemerintah menanggung beban yang berat dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Yang ketiga, pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan usaha sebagai akibat dari sektor produksi yang menguntungkan dikelola oleh negara. Yang keempat, munculnya anggapan bahwa karyawan yang bekerja di bawah pemerintah lebih tinggi dibandingkan swasta. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Adapun macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitas dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut jasmani dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga, kebutuhan manusia menurut subjek dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang keempat, kebutuhan manusia menurut waktu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan atau akan datang. Keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan pengaruh langsung atau sesuatu dari nafsu, atau dalam hal ini harapan seseorang untuk memperoleh kepuasannya. Maslahah ialah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak kemungkinan yang merusak. Maslahah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam, di mana maslahah berarti memelihara tujuan syara atau syariat dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudaratan. Utility adalah dalam ekonomi Islam, utility atau utilitas hanyalah alat bantu yang dapat mengukur sesuatu dengan satuan nilai tertentu sehingga menjadikan adanya standar bagi konsumsi manusia. Hal ini bukan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia akan mendapatkan pahala. Adapun permintaan keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga. Permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang dan jasa dari pembeli. Permintaan juga dapat mempengaruhi suatu harga. Jika permintaan lebih banyak dari penawaran, maka harga akan barang tersebut mengalami peningkatan. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat.
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Adapun prinsip produksi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan maqasid al-syariah, antara lain kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai dalam Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Yang kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu dahruriyah, hajriyah, dan tasmiyah. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola. Itulah tadi presentasi materi saya pada video kali ini. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf. Dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.